Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saat ini kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Dan tema Khotbah Minggu ini adalah Bersama Yesus, ku tak akan menyerah. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Yesaya 43 ayat kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Saudara, percayalah bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Amin. Nah, pernahkah mendengar kalimat pantang menyerah? Nah, ini satu kalimat yang menarik. Bahwa orang di dalam Kristus karena punya pengharapan di dalam Tuhan, maka selayaknya kita tidak boleh menyerah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang mengendalikan semua. Tugas kita adalah percaya kepadanya, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, dan melakukan kebenaran dan perintah-perintah Tuhan itu. Kita pasti menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada umat pemenang. Amin. Nah, kata pantang menyerah, mungkin itulah kata-kata yang paling cocok untuk mendeskripsikan penulis yang bernama Kathryn Reinhardt. Sebelum berhasil mempublikasikan cerpen pertamanya, ia telah menerima lebih dari 122 penolakan dari penerbit. Setelah itu pun ia masih menerima lebih dari 1.500 penolakan dan hanya 50 karyanya saja yang berhasil terbit. Sementara itu ia berhasil menulis sebuah novel dan satu antologi cerpen. Siapa menyangka novel berikutnya, Pay It Forward, berhasil meraih bestseller dan kemudian diterjemahkan dalam 20 bahasa yang diterbit lebih dari 30 negara. Tidaklah heran bila novel tersebut memperoleh penghargaan literatur dan dibuatkan versi layar lebarnya. Semenjak itu, Hart menerbitkan lebih dari 24 novel dan lebih banyak lagi cerpen. Ya, dalam setiap perjalanan kehidupan seseorang, pastilah tidak selamanya mulus. Seperti kisah tentang orang-orang Majus dalam usaha mencari bayi Yesus waktu itu. Mereka harus melewati perjalanan yang panjang dan berat. Bukanlah hal yang mudah ketika harus menempuh jarak yang cukup jauh, tetapi belum tahu dengan pasti tujuannya dan hanya mengandalkan bintang di timur. Ancaman binatang buas, perampok, dan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu tantangan dalam perjalanan mereka. Namun semua terbayarkan ketika mereka akhirnya bertemu dengan bayi Yesus. Nah, Bapak Ibu semua, sebagian besar dari kita pastilah juga pernah merasakan betapa perjalanan hidup kita itu tidak selalu lancar. Seringkali kita diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan yang berat. Situasi ini tak jarang membuat kita menjadi putus asa, mudah mengeluh dan bersungut-sungut, sehingga semua itu pun mencuri sukacita kita. Tidak secara kebetulan, khotbah hari ini menegaskan kepada kita semua bahwa dalam perjalanan hidup, terkadang kita memang harus melalui perjalanan yang berat dan penuh dengan rintangan. Tetapi janganlah takut. Apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata. Maka sukacita akan datang di hidup kita dan kita pun dapat tetap teguh menghadapi apapun yang menghadang kita. Percayalah, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang menguji iman kita. Jika kita percaya, maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia melalui kemenangan demi kemenangan. Walaupun di awal harus gagal. Dan pada akhirnya, percayalah, ending pasti indah. Dan kita pasti menang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Nah, saudara, Mazmur 124 ayat ke-8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, saudara, saya mau bagikan sebuah kisah tentang seorang anak yang mengerjakan tugas sekolah. Meskipun sudah mengerahkan segala daya, ia masih mengalami kesulitan. Nah, melihat hal itu, ayahnya bertanya, apakah engkau sudah mengerahkan segala usahamu? Anak itu menjawab, sudah ayah, tetapi tidak ada yang berhasil. Ayahnya berkata, belum. Kamu belum mengerahkan seluruh usaha kamu. Anak itu berkata, sudah ayah. Lalu ayahnya berkata, belum semua. Engkau belum meminta pertolongan dari ayah. Saudara, seringkali kita lupa. Kita pikir kita sudah melakukan segala yang terbaik. Seringkali kita lupa karena kita lupa meminta pertolongan Bapa kita di surga. Di Mazmur 124 inilah kita belajar tentang nyanyian ziarah Raja Daud ketika menghadapi persoalan dengan anaknya yang bernama Absalom. Anaknya sendiri yang memberontak terhadap ayahnya. Bisa baca dengan detail nanti ya di 2 Samuel 15, saudara. Nah, dalam keadaan susah di pelarian, maka Daud mengalami pertolongan Tuhan. Hal ini membuat Daud tidak berputus asa, tetapi memiliki pengharapan yang kuat.
Di Mazmur 124 ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Amin. Mazmur ini merupakan sebuah nyanyian ungkapan syukur karena Tuhan berpihak kepadanya dan menyelamatkan jiwanya Daud. Nah saudara, kondisi hidup bisa jadi membuat kita susah dan merasa frustasi. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja belum ada terobosan yang berarti. Kita mungkin rasanya ingin menyerah begitu saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berpaling pada Allah dan menantikan pertolongannya? Adakah kita menanti-nantikan Tuhan? Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak mungkin menyerah. Karena dia tahu Tuhan pasti menolong. Nah, ketika kita menantikan pengharapan akan sesuatu yang baik, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka kiranya pengharapan tersebut memenuhi hati kita, menyingkirkan ketakutan dan keputusasaan kita. So, seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus Sang Penolong ada di pihak kita dan Dia pasti akan menolong kita. Boleh katakan amin. Nah, selama ini banyak orang Kristen juga yang menjadi frustasi, drop, hilang semangat, atau tidak lagi berpaut kepada Tuhan saat dalam pencobaan. Mari kita belajar dari Daud yang meski dalam keadaan buruk senantiasa menggunakan bahasa iman, senantiasa bersyukur, bermazmur, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nah saudara, bahasa iman itu sangat penting dalam kehidupan kita agar kuasa pertolongan Tuhan dapat bekerja dalam kita. Apa yang kita ucapkan setiap hari? Apakah kita ucapkan bahasa-bahasa iman, kata-kata iman? Nah Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah kalau kita yakin akan penyertaan Tuhan, sebagaimana Daud mengalaminya, maka kita tidak akan berbicara mengenai lembah kekelaman. Tetapi yang kita bicarakan, yang kita menggemakan adalah lebih kepada penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Bersama Tuhan Yesus kita akan aman dan terpelihara. Seringkali kita tidak merasakan betapa Tuhan itu menyertai kita. Kehadiran Tuhan tak perlu dirasakan dengan panca indera kita. Tapi kita harus yakin dengan iman seperti apa yang Daud lakukan. Daud berkata, Tuhan besertaku. Itulah sebabnya Daud tidak takut meski berada dalam lembah kekelaman. So hari ini Allah sendiri telah menegaskan janjinya kepada kita semua. Janganlah takut sebab Dia menyertai kita semua. Tuhan bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Di Yesaya 43 ayat kedua tadi sudah ditegaskan dari awal bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan dan nantikanlah pertolongannya dan jangan pernah menyerah. Ayo katakan dengan iman bersama-sama. Bersama Yesus ku tak akan menyerah. Katakan amin. Tuhan menolong kita. Tuhan ada di pihak kita. Tidakkah itu cukup membangkitkan semangat dan iman kita? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami. Bersama Yesus ku tak akan menyerah. Bapa, kami tidak akan menyerah dengan keadaan apapun. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami belajar dari apa yang dialami oleh seorang Daud ya Tuhan. Dia tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Dia tetap memuji, menyembah, berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan iman setiap hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan kuatkan mereka buat anak-anak, orang tua, pemuda. Apa saja mereka kerjakan, Tuhan bila Engkau menyertai mereka. Bapa, terima kasih bila firman Tuhan ini boleh mengubahkan, menguatkan, dan meneguhkan iman kami kepada Kristus hari demi hari. Semakin teguh, semakin percaya, semakin cinta Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.